Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan hari ini kita masuk hari Minggu Paskah yang keempat. Dan juga bertepatan hari ini kita bersama merayakan hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-61 tahun. Dan tema yang kita renungkan hari ini adalah dipanggil untuk menabur benih harapan dan membangun perdamaian. Ini tema menarik yang akan menjadi seluruh permenungan kita hari ini. Merenungkan hari Minggu Panggilan Sedunia. Di dalam bacaan Injil, yakni Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18, digambarkan kepada kita sekalian tentang gembala yang baik di dalam diri Yesus, yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maka kita mau mengatakan demikian begini, bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang rela berkorban dan tanpa pamrih. Berkorban perasaan, korban waktu, korban tenaga, bahkan juga korban nyawa. Gembala yang menggembalai tanpa pamrih itu artinya ada semacam pengosongan diri seperti Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu, tetapi dia mengosongkan dirinya sendiri. Filipi bab 2 ayat 5 sampai dengan 7. Yang dimaksud oleh Yesus dengan gembala yang baik itu berbeda dengan gembala upahan yang melakukan tugas bukan karena cinta dan tanggung jawab, tetapi karena upah yang diterima. Maka kalau gembala upahan, dia tidak segan-segan meninggalkan kawanan domba dan lari dari kesulitan ketika ada masalah. Tetapi Yesus sungguh-sungguh adalah gembala yang baik. Di dalam keadaan apapun, Yesus ada bersama dengan domba-dombanya. Yesus juga hari ini ketika bicara tentang gembala yang baik, mengarahkan kita semua supaya siap juga menjadi gembala-gembala. Gembala untuk sesama, tapi terlebih dahulu gembala untuk diri sendiri dan juga untuk alam semesta. Artinya, kita semua terpanggil untuk menjadi gembala-gembala yang menggembalai diri. Ada waktu dan hati untuk sesama kita, dan ada cinta yang besar untuk menyelamatkan alam ciptaan kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sabda Yesus, "Akulah gembala yang baik," di dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11, berlaku untuk para pemimpin, pemuka agama, pemuka masyarakat, dan semua yang diberikan tanggung jawab untuk mengarahkan orang lain. Dan contoh yang paling jelas menjadi gembala yang baik itu adalah
para rasul yang kisahnya kita dengarkan di dalam bacaan pertama hari ini. Ketika di hadapan para mahkamah agama, Petrus mewakili para rasul dengan penuh keyakinan, dipenuhi oleh Roh Kudus, memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Dia mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 8 ayat 12. Inilah kesaksian Petrus menyampaikan dengan jelas Yesus Sang Gembala yang baik itu. Petrus sampai pada keyakinan seperti ini melalui proses yang panjang. Bahkan kita ingat, Petrus pernah dihardik oleh Yesus dan dikatakan sebagai iblis. Tidak tanggung-tanggung, Petrus dan para rasul lain pun jatuh bangun di dalam memperjuangkan kesetiaan mereka mengikuti Yesus. Mereka harus pikul salib. Bahkan Petrus kita kenal dia menyangkal Yesus. Namun Yesus tidak pernah lelah sebagai gembala yang baik menemani para rasul termasuk Petrus sampai membentuk mereka menjadi rasul-rasul yang hebat. Inilah proses transformasi, perubahan luar biasa, membentuk para rasul menjadi gembala-gembala yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita makin yakin bahwa tidak ada gembala yang tiba-tiba menjadi gembala yang baik, tetapi berproses seperti para rasul. Jatuh bangun. Mereka kadang tidak kunjung juga mengerti. Mereka mengingkari Yesus. Mereka kadang-kadang kurang rendah hati. Bahkan mereka tidak siap mengosongkan diri seperti Yesus. Maka pada kesempatan ini, di hari Minggu panggilan ini, kita mau berdoa untuk para gembala kita, Bapa Suci, para uskup, para imam, dan juga para awam yang diberikan tanggung jawab sebagai para pemimpin, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang berhati gembala, yang bukan menjadi gembala upahan, tetapi gembala yang siap berkorban tanpa pamrih. Dan kita juga berdoa mohon panggilan supaya terpanggil orang-orang muda yang menyerahkan diri mereka untuk menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati, untuk bekerja demi kemuliaan Tuhan, mendedikasikan hidup mereka secara khusus untuk karya pewartaan Injil. Maka kita mohon rahmat Tuhan supaya kita siap untuk menjadi domba-domba yang baik. Bukan saja gembala-gembala yang baik, tetapi ada semacam kekuatan di dalam hidup beriman, perjalanan hidup sebagai anggota gereja yang siap menjadi gembala yang baik, tetapi juga domba-domba yang baik.
Bapak Paus Fransiskus mengatakan ketika dia ditabiskan menjadi seorang paus beberapa tahun silam, dia mengatakan para gembala harus berbau domba. Artinya para gembala ini harus sungguh mengenal domba-domba mereka. Tetapi saya juga pada kesempatan ini mungkin mengatakan refleksi untuk kita. Kalau gembala berbau domba, maka domba berbau gembala. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung, supaya api semangat Yesus Gembala yang baik ini sungguh-sungguh menginspirasi seluruh hidup panggilan karya pelayanan kita. Karena sejatinya kita semua dipanggil untuk menaburkan benih harapan dan membangun perdamaian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.